semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube aku. Semoga kalian sudah subscribe ya. Terima kasih. Kali ini aku akan membawakan seri kedua dari Barbie Fairytopia dengan judul Barbie Fairytopia Mermaidia. Aduh, maaf huruf F harusnya ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini Elina membantu teman duyungnya yang dalam masalah karena ternyata Laverna menyuruh para fungus untuk mengambil buah yang membuat si pemakan akan kebal dari segala sihir. Oke, tanpa berlama-lama mari kita langsung masuk aja ke ceritanya. Follow it to start you on the right path. Elina bersama dengan sahabatnya sedang bermain karena ia begitu senang sudah memiliki sayap. Di tengah permainan itu, Bibel merasa ada sesuatu yang mengikutinya dan ternyata memang benar. Elina berhasil membuat si penguntit itu menunjukkan wujudnya. Ternyata dia adalah seorang peri kecil. Ternyata peri itu tidak mengikuti Bibel melainkan mengikuti Elina. Si peri kecil kemudian memberitahukan bahwa sahabat baru Elina, Nalu alias si Duyung, sedang dalam masalah. Si peri juga memberitahukan secara rinci bahwa Nalu diculik oleh bawahan Laverna, para fungus, meskipun peri kecil itu memberitahukannya secara tidak sengaja. Wait, Nalu's in trouble? Oopsie. Awalnya Elina tidak percaya karena ia berpikir Laverna dan bawahannya sudah dikalahkan. Namun pada akhirnya ia percaya karena melihat si peri berkata dengan sungguh-sungguh. Awalnya Elina juga hendak meminta bantuan Azura, si guardian. Namun si peri kecil berkata bahwa mereka tidak punya banyak waktu dan Nalu harus segera diselamatkan. Setelah berpikir sejenak, akhirnya Elina menyetujui untuk menyelamatkan Nalu tanpa meminta bantuan Azura. Dandelion juga menawarkan bantuan, namun Elina menolak dan mengatakan Dandelion bisa membantunya dengan mengabarkan Azura terkait hal yang terjadi kepada Nalu jika Elina tidak kembali saat senja esok hari. Setelahnya Elina, Bibel, dan peri kecil pergi. To ease into it, not just blurt out that fungi kidnapped Nalu and tied him up will do. Di sisi lain lautan, Pangeran Nalu tengah diikat dan disandera oleh para fungus. Sebuah panggilan masuk dari Laverna kepada si fungus pemimpin. Ternyata Laverna memberikan instruksi kepada si fungus untuk mendapatkan berry, sejenis buah-buahan gitu ya, yang bisa memberikan kepada si pemakannya kekebalan terhadap segala jenis sihir. Tentu saja Pangeran Nalu menolak untuk memberitahukan lokasi di mana berry itu berada. Namun sebuah ancaman dari fungus dengan melarutkan ramuan yang membuat air terkontaminasi dan bisa membuat para ikan mati, akhirnya Pangeran Nalu menyerah dan mengatakan akan menunjukkan di mana berry itu berada. Elina dan kawan-kawan yang sedang dalam perjalanan melihat air yang sudah teracuni sebelumnya oleh fungus. Ia mencoba mencari petunjuk di sekitar, namun tidak menemukan siapapun. Elina melihat seekor duyung wanita. Peri kecil mengatakan bahwa duyung itu bernama Nori yang tidak lain merupakan sahabat Nalu. Elina segera mendekati Nori, namun peri kecil malah terlihat agak ragu dan kemudian bersembunyi. Saat Elina mendekati Nori dan memperkenalkan diri, Nori ternyata langsung mengetahui Elina dan bersikap agak kurang senang. You're beautiful now, but you're not that beautiful. Elina yang agak bingung langsung mengatakan kondisi Nalu kepada Nori. Namun Nori ternyata tidak mengetahui tentang Nalu yang diculik. Elina mengatakan bahwa dia mengetahui hal itu dari peri kupu-kupu laut. Namun sayangnya si peri kecil tidak ada di sana. Ia sudah kabur. Nori menyuruh Elina pergi. Ia mengatakan bahwa dirinya bisa menolong Nalu seorang diri. Setelah mengatakan itu, Nori pergi meninggalkan Elina. Bibel yang sebelumnya bertemu dengan teman baru, seekor penyu laut atau mungkin kura-kura ya, datang. Elina terlihat mulai ragu untuk melanjutkan membantu Nalu karena dia tidak bisa berenang di dalam air. Untungnya dengan sigap si penyu atau kura-kura mengambilkan rumput laut yang dulu sempat diberikan Nalu agar Elina dan kawan-kawan bisa bernafas di dalam air. Pada akhirnya kita sebut saja kura-kura ya. Si kura-kura kecil menuntun Elina dan Bibel menuju mermaid. Now we can catch up with Nori and find Nalu. Come on, Bibble, eat up. Dalam perjalanan menuju mermaidia tersebut, mereka juga bertemu dengan seekor lumba-lumba dan kemudian berenang bersama. Elina sedikit tersesat karena dia malah mengikuti para ikan dan untungnya si kura-kura kembali menuntunnya. Si kura-kura juga memberitahukan bahwa Elina hampir saja tersesat di wilayah laut yang bisa membuat dirinya terus berputar-putar di tempat. Jadi bisa saja Elina kehilangan arah tapi tidak sadar gitu. Dan ternyata di sana ada Nalu dan para fungus. Sepertinya Nalu sengaja membawa para fungus ke wilayah laut itu agar mereka terus berputar-putar di tempat. Jadi tidak sampai ke tempat di mana berry berada. Namun sayangnya si fungus Maximus mengetahui siasat Nalu dan menyuruh fungus lainnya berenang ke arah lain. Kembali kepada Elina, ia akhirnya sampai di Mermaidia, sebuah tempat yang dipenuhi koral warna-warni dan berbagai hewan laut dengan warna menakjubkan. Ia juga akhirnya menemukan Nori. Gadis duyung itu terlihat sedang kesulitan meminta pertolongan kepada para kupu-kupu duyung, karena kupu-kupu duyung itu malah menggodanya daripada menjawab pertanyaannya. MFEO? Made for each other! Kedatangan lumba-lumba dan kura-kura membuat para kupu-kupu duyung terlihat sangat senang. Mereka langsung bermain dengan dua hewan laut itu. Sementara Elina dan Nori mengobrol, Nori sempat tidak senang Elina datang ke sana.
Di saat bersamaan, seekor kupu-kupu duyung terlihat menyukai Bibel, begitupun sebaliknya. Di sisi lain, Nori dan Elina masih berdebat. Terkait Nori yang keberatan, Elina membantu dirinya untuk menolong Nalu. Namun, tiba-tiba saja sikap Nori sedikit berubah. Ia mengatakan Elina bisa membantunya dengan mencari keberadaan delfin, sejenis makhluk laut yang mengetahui apapun termasuk keberadaan Nalu. Sayangnya yang mengetahui keberadaan delfin hanyalah para duyung kupu-kupu. Yang sayangnya lagi, para duyung kupu-kupu itu tidak pernah menjawab pertanyaan serius dan mereka lebih senang bercanda. Kecuali jika seseorang itu diundang ke rumahnya dan disajikan kue. Setelah memakan kue yang disajikan, barulah duyung kupu-kupu akan menjawab satu pertanyaan yang dilontarkan tamunya. Nori juga mengatakan bahwa para kupu-kupu duyung sangat jarang mengundang seseorang ke dalam rumahnya yang ternyata ada di permukaan air. Mereka juga lebih senang menghabiskan waktu bermain di luar rumah. Excuse me, can I bring Bibbly inside and make him a snack? Secara kebetulan, salah satu kupu-kupu duyung mendekat dan meminta izin kepada Elina untuk membawa Bibel ke rumahnya. Karena dia kehabisan kue untuk diberikan kepada Bibel. Elina memanfaatkan kesempatan itu, ia berhasil meyakinkan si kupu-kupu duyung untuk mengundangnya. Setelah sampai di kediaman si kupu-kupu duyung, Bibel dan Elina disajikan kue. Seperti rencana, setelah makan jamuan, Elina langsung bertanya tentang Delphine the Oracle. Si kupu-kupu duyung langsung menjawab pertanyaan Elina, dan juga Elina langsung memberitahukan hal itu kepada Nori. Nori segera bergegas menuju tempat Delphine berada karena dia tahu ya dia juga berniat meninggalkan Elina karena sama seperti sebelumnya Nori masih tidak terlalu menyukai Elina dan ingin menyelamatkan Nalu seorang diri. There she is! No way is she losing us! Untungnya Elina berhasil menyusul karena dia naik ke permukaan laut dan mengikuti Nori dengan cara terbang hingga pada akhirnya mereka sampai di tempat peri pemandu. Kemudian seekor liliput laut mungkin ya menawarkan tumpangan. Di sini Nori bersikap agak kurang sopan. Untungnya Elina bisa bersikap lebih baik dan menerima tumpangan. Elina menyadari perkataan kupu-kupu duyung yang pada akhirnya meminta pemandu peri untuk membuka cangkangnya. Si pemandu peri itu sama sekali tidak keberatan dan kemudian membuka cangkangnya. Di dalam cangkang ternyata ada seekor duyung kecil yang disangka sebagai delfin oleh Nori. Namun ternyata dia bukan delfin, melainkan si liliputlah yang merupakan delfin. Si Elina yang tahu ya. Leave your Delphine the Oracle. Will you help us? Delphine tahu di mana Nalu berada, namun ia tidak mau memberitahukannya karena Nori bersikap tidak sopan. Setelah Nori meminta maaf, barulah Delphine mengatakan cara menemukan keberadaan Nalu. Keduanya harus melalui laut keputusasaan, kemudian menemukan cermin kabut. Laut keputusasaan merupakan tempat yang sangat berbahaya. Nori juga sempat mengatakan bahwa tempat itu tempat berbahaya yang mana para duyung tidak pernah ke sana dan yang ke sana pun tidak pernah kembali. Kemudian Delphine juga memberitahukan cara agar berhasil melewati laut keputusasaan, yakni dengan mengorbankan sesuatu yang sangat berharga. Untuk bisa melewati laut keputusasaan yang dibutuhkan adalah kerjasama dan ekor. Intinya Elina harus mengorbankan sayapnya dan memilih untuk memiliki ekor. Tentu saja Elina menolak awalnya, Nori juga menolak. Namun Delphine bilang jika Elina berubah pikiran, ia memberikan sebuah kalung mutiara yang bisa membuat Elina memiliki ekor. Ketika sayap Elina berubah menjadi ekor, kalungnya akan berubah menjadi biru. Elina juga bisa mendapatkan sayapnya kembali, syaratnya Elina harus naik ke permukaan sebelum kalungnya kembali berubah menjadi warna putih seutuhnya. Jika tidak, Elina akan menjadi duyung selamanya. You can use these pearls to wish for a tail. Sementara para fungus dan Pangeran Nalu sudah sampai di sebuah tempat. Para fungus terlihat menolak melanjutkan karena mereka harus melalui pusaran air yang membuat mereka ketakutan. Si fungus maksimum juga sempat mencurigai bahwa itu hanyalah siasat Nalu lagi. Namun Nalu mengatakan bahwa memang pusaran itu adalah jalan menuju ke tempat Berry. Meski awalnya menolak karena ketakutan, namun karena ada panggilan dari Laverna yang memaksa mereka untuk tetap loncat ke pusaran air itu, pada akhirnya para fungus masuk ke dalam pusaran air. Kembali kepada Elina, Nori, dan Bibel, mereka bertiga sudah sampai di laut keputusasaan yang terlihat gelap dan menyeramkan. Keduanya berenang menuju ke dalam, sedangkan Bibel menunggu di atas sana. Elina terlihat kewalahan berenang dengan sayapnya karena arusnya terlalu kuat. Sedangkan Nori sama sekali tidak kesulitan. Ia menyuruh Elina kembali dan menunggu. Sementara Nori akan mencari cermin itu seorang diri. Don't worry about it. Stay up there. I'll handle it myself. Elina sempat menolak karena sebelumnya Delphine mengatakan keduanya harus bekerja sama agar bisa melewati laut keputusasaan itu. Namun karena arusnya terlalu kuat, akhirnya Elina memutuskan untuk menunggu bersama Bibel. Nori berenang semakin ke dalam, namun beberapa rumput yang terlihat panjang bergerak melilit dan mulai menarik ekor Nori. Ia terkurung. Elina yang mendengar teriakan duyung itu langsung mencoba berenang ke dalam sekuat tenaga. Meskipun ia sama sekali tidak bisa karena arusnya terlalu kuat. Namun karena Nori terus meminta tolong dan Elina khawatir dengan keselamatan duyung itu, pada akhirnya Elina menggunakan kalungnya untuk membuat permohonan agar sayapnya berubah menjadi ekor.
Elina yang sudah menjadi duyung kemudian berenang ke bawah. Nori yang melihat Elina memiliki ekor terkejut. Meski begitu, Elina berhasil menyelamatkan Nori dan berhasil melalui laut keputusasaan. Di sini mereka bekerja sama saling tolong-menolong menghindari rumput yang mencoba melilit keduanya. Sampai pada akhirnya mereka masuk ke bagian lautan yang paling tenang dan menemukan kerang. Di sana ada seekor ikan mirip ikan kembung yang sudah mengetahui terkait keduanya. Ia juga sempat menggoda atau lebih tepatnya tes gitu terkait permintaan mereka. Namun Elina maupun Nori tetap pada permintaan mereka, yakni mengetahui keberadaan Nalu. Si ikan kembung kemudian membuka kerang, di dalamnya terdapat cermin kabut. Setelah mengucapkan permintaan mereka, cermin itu menunjukkan di mana Nalu berada. Si ikan kembung juga kemudian mengeluarkan sebuah gelembung yang akan menunjukkan jalan kemana Nalu berada. Sebagai informasi, di dalam cermin Nalu terlihat berada di permukaan air. Tidak lama mereka sampai kembali ke tempat Bibel yang sedang menunggu. Bibel terlihat terkejut karena Elina memiliki ekor. Elina hanya berkata akan menjelaskan nanti. In the depths of despair, you can learn anything in the world. Fungus Maximus sampai di tempat di mana Barry disimpan. Ia terlihat kebingungan karena di sana ada banyak Barry. Namun berkat bantuan Laverna yang menghubunginya lewat sebuah alat komunikasi kayak video call gitu, si Fungus Maximus menemukan Barry Immunity. Kembali kepada Elina, Nori, dan Bibel yang terus mengikuti gelembung. BTW, Elina dan Nori juga mendapatkan tanda keberanian karena sudah berhasil melewati bagian laut keputusasaan. Dan juga kalung mutiara Elina sudah mulai berubah menjadi warna putih kembali ya. Tidak berapa lama mereka sampai di bagian laut yang meski di dalam air ada geyser yang menyemburkan api. Nori bilang jika ada duyung yang terkena geyser panas itu mereka akan terpanggang hidup-hidup. Gelembung yang mereka ikuti meletus tiba-tiba. Nori sempat menyalahkan Bibel karena mungkin saja Bibel yang menyentuhnya. Padahal tidak ya. Namun Elina mengatakan bahwa gelembung itu adalah gelembung ajaib yang tidak mungkin pecah begitu saja. Elina mengatakan mungkin saja mereka sudah di tempat di mana Nalu berada, makanya gelembung itu pecah. Elina mengatakan mereka harus naik ke atas, tapi Nori bilang bahwa ada suatu tempat di lautan yang mirip permukaan tapi masih di dalam laut. Dan untuk menuju ke tempat tersebut, mereka harus melewati geyser panas yang ada di sana. Geyser tersebut menyemburkan sejenis api apa air panas gitu ya. Nori dan Elina berencana melewati meski Elina terlihat sangat ragu dan Bibel sangat takut. Nori menemukan pola geyser menyembur, kemudian ia memberikan aba-aba agar Elina dan Bibel berenang di saat yang tepat. Ready? Go! Mereka berenang sambil berpegangan tangan dan berhasil dengan cukup dramatis. Sayangnya Bibel sempat tertinggal di antara geyser, namun Nori kembali dan berhasil menyelamatkannya tanpa masalah. Mereka melanjutkan perjalanan melalui gua yang dipenuhi dengan berbagai buah-buahan. Nori bilang kebanyakan dari buah-buahan tersebut memiliki kekuatan ajaib. Di sini Bibel mencoba berbagai buah-buahan tersebut, ada yang bisa membuatnya bicara, bernyanyi, dan masih banyak lagi. Nori juga sempat menunjuk satu beri yang memiliki kekuatan ajaib untuk menunjukkan jati diri seseorang yang memakannya. Elina juga sempat menyinggung Nori yang menyukai Nalu, namun Nori bilang ia tidak cocok bersanding dengan Nalu karena Nalu seorang pangeran dan dia adalah duyung biasa. If you eat one of those berries, it reveals your true self. Elina, Nori, dan Bibel berhasil sampai dan melihat Nalu yang sedang diikat terbalik dan dijaga oleh dua fungus bawahan, Fungus Maximus. Mereka sedikit kebingungan bagaimana cara menyelamatkan Nalu. Namun pada akhirnya keduanya memiliki ide untuk memanfaatkan Bibel yang memakan beri dan bisa mengeluarkan berbagai jenis suara. Dua fungus itu mendengar suara nyanyian yang membuat mereka terkagum. Keduanya mengikuti di mana suara itu berasal. Saat pengalihan perhatian berhasil, Elina dan Nori kemudian memotong ikatan yang membuat Nalu diikat. Pangeran duyung itu juga sedikit terkejut karena Elina memiliki ekor. Di saat genting itu, kalung mutiara yang dikenakan Elina kembali berubah menjadi putih dan tersisa satu butir mutiara lagi yang belum berubah. Nori berkata Elina harus segera menuju ke permukaan. Nalu juga memberitahukan bahwa dia sudah memberitahukan kepada si Fungus Maximus di mana Barry berada. Juga menjelaskan tentang Barry Immunity yang bisa membuat orang yang memakannya kebal dari segala jenis sihir. Tentu saja Elina merasa itu adalah hal yang berbahaya. Terlebih Nalu juga mengatakan bahwa si fungus itu akan memberikan beri tersebut kepada Laverna. Bibel kehabisan efek dari buah yang dimakannya. Ia dikejar oleh dua fungus itu. Sementara Fungus Maximus terlihat begitu bahagia karena sudah mendapatkan beri immunity dan akan memberikannya kepada Laverna. Ia begitu terkejut saat melihat tahanan duyungnya sudah tidak ada. Ia marah kepada kedua anak buahnya dan menyuruh mereka berdua untuk mencari si duyung. Sementara Bibel berhasil melarikan diri dan mendekati Elina. Kemudian Elina meminta Bibel untuk mencuri beri yang dipegang oleh Fungus Maximus.
Berkat kerjasama bersama Nalu, berry immunity berhasil diambil. Namun, Fungus Maximus masih memiliki ramuan yang bisa membuat lautan terkontaminasi. Jadi, Pangeran Nalu, Elina, Nori, dan Bibel mencoba mengambil ramuan tersebut. Kalung mutiara Elina hampir saja berubah menjadi putih kembali. Nori mengingatkan dan Elina segera menuju ke permukaan. I did it! So you did. Sayangnya di sana ia bertemu dengan Fungus Maximus yang mengancam akan menumpahkan formula yang bisa mengontaminasi air laut dan membuat para ikan mati. Dengan sangat terpaksa, Elina memberikan berry yang dipegangnya kepada Fungus Maximus. Sayangnya lagi, si Fungus Maximus tidak menepati janjinya. Ia tetap melemparkan botol ramuan itu ke laut dan dengan sangat terpaksa Elina kembali terjun ke laut untuk mengambil botol itu dan menutupnya agar tidak tumpah. No! Kalung mutiara yang dikenakan Elina sudah sepenuhnya menjadi putih kembali. Dengan begitu, Elina tidak bisa mendapatkan sayapnya lagi karena dia ada di dalam laut saat kalung itu berubah menjadi putih. Elina terlihat sedih, begitupun dengan Nori, Bibel, dan Pangeran Nalu. Selain itu, Nalu juga khawatir karena Fungus Maximum sudah mendapatkan berry immunity. Namun, Nori mengatakan mereka memalsukan berry itu. Itu ide Elina. Ternyata Elina sadar bahwa berry immunity memiliki bentuk yang sama dengan berry yang bisa menunjukkan jati diri seseorang yang memakannya, kecuali pada bagian garis merah. Jadi ada garis merahnya ya yang di berry immunity itu. Elina dan Nori memalsukan garis merah itu. Di saat Elina terlihat sangat sedih, Nori kemudian memiliki sebuah ide dan mendapatkan satu buah berry yang bisa menunjukkan jati diri dan memberikannya kepada Elina. Elina agak ragu memakan berry tersebut karena dia takut bahwa dirinya yang sebenarnya tidak memiliki sayap. Setelah diyakinkan oleh Nori, pada akhirnya Elina memakan berry itu dan... jati diri Elina memiliki sayap yang sangat cantik, berbeda dengan sayap yang dimilikinya sebelumnya. Pakaiannya juga ganti. Elina maupun Bibel terlihat sangat senang. Elina di sini juga sempat memberitahukan tentang Nalu dan Nori yang sama-sama saling jatuh cinta. Di sisi lain, Fungus Maximus sampai di kediaman Laverna. Laverna segera mengambil berry itu dan memakannya. Tentu saja dia berubah seperti Elina. Namun Laverna di sini berubah menjadi seekor katak. Ia begitu murka kepada si Fungus. Di Magic Meadow, Dandelion yang terlihat begitu khawatir karena sahabatnya belum juga kembali, begitu terkejut melihat kedatangan Azura karena dia sendiri belum menemui Guardian itu untuk meminta tolong. Azura mengatakan Dandelion tidak perlu mengkhawatirkan sahabatnya. Dan memang benar saja, tidak lama Elina muncul dengan selamat bersama Bibel. Azura langsung kembali berpamitan untuk pulang. Selanjutnya Elina dan Dandelion terbang bersama. Dandelion juga sempat terkejut ya karena sayap Elina berubah motifnya. Tentu saja di sini Bibel mulai menceritakan apa yang terjadi selama petualangannya di Mermedia. Well, hello, Barry. Don't you look lovely today? Dan tamat. Sebuah movie yang menyenangkan di mana kita disuguhi pemandangan bawah laut yang begitu menakjubkan. Yang paling menarik di movie ini menurut aku itu ada pada bagian saat Bibel mencoba berbagai berry yang memiliki kekuatan ajaib. Itu menurut aku seru banget ya, karena si Bibel ini bisa mengeluarkan berbagai macam suara. Aku juga agak kesal sama si Nori pas di bagian yang mereka berenang ke laut keputusasaan. Padahal di awal dia udah sombong banget bisa melewati laut keputusasaan seorang diri, tapi pas tertangkap sama rumput laut hidup, dia malah terus-terusan minta tolong ke si Elina. Padahal si Nori ini tahu Elina itu nggak bisa berenang ke bawah sana, karena kan arusnya itu kuat banget, tapi dia tetap teriak-teriak minta tolong. Dan pada akhirnya si Elina terpaksa mengubah sayapnya menjadi ekor. Di sini Nori pas lihat itu terkejut gitu. Harusnya sih dia nggak terkejut ya, karena pas berenang aja kan si Elina udah bilang bahwa dia itu kesulitan berenang karena arus di sana kuat. Jadi mau nggak mau dia harus memohon kepada kalung agar diberikan ekor gitu. Oke deh, segitu aja video kali ini. Semoga kalian suka. Jangan lupa tonton video aku yang lainnya. Sampai jumpa lagi di sesi video selanjutnya. Bye bye.